Sekarang rakyat Indonesia dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah banyak yang paham dan tahu bahwa ternyata para habaib itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Karena dzurriyyah Kanjeng Nabi yang benar yang ada di Nusantara ini itu adalah mereka para wali songo dan keturunan wali songo. Dan kemungkinan juga para habaib dari Yaman itu segelintir orang dari mereka itu juga belum tahu kalau mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi karena mungkin semua itu berdasar dari cerita nenek moyang mereka, yakni para Ba'alawi dari Yaman atau Ubaidillah dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka itu dibilangi kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal faktanya mereka itu tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kajian ilmiah kitab nasab maupun berdasar sejarah maupun berdasar tes DNA. Dan terkait Ahlul Bait, para habib dari Yaman itu juga belum paham ternyata siapa sebenarnya Ahlul Bait itu. Ini ada sebuah video, kita saksikan bersama ya. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Jadi kata dia itu untuk mencintai habib atau habaib itu tidak diperlukan dalil yang sahih. Atau gimana tadi? Dalil yang sahih tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada, kita ulang ya. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih tapi dibutuhkan hati yang sahih. Berarti untuk cinta kepada habaib itu tidak diperlukan dalil yang sahih tapi dibutuhkan hati yang sahih. Ini maksudnya gimana ya nih ya? Tidak diperlukan dalil yang sahih tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW nggak mungkin bisa jadi orang soleh. Syaratnya. Nah ini kan dia belum paham siapa sebenarnya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar. Jadi dianalogikan atau disamakan bahwa Ahlul Bait itu adalah keturunan Kanjeng Nabi ya. Dan dalam hal ini yang dia maksud keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para habaib. Padahal para habaib itu sudah terbukti kalau mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sementara yang dinamakan Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Mereka itu siapa? Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 2 Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian nomor 3 Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian nomor 4 Sayyidina Hasan dan nomor 5 itu Sayyidina Husain. Jadi yang namanya Ahlul Bait itu cuma itu, bukan keturunan yang di bawahnya. Jadi kalau misalkan Habib ini menganggap bahwa keturunan Kanjeng Nabi itu adalah Ahlul Bait, yaitu berbeda. Dan apalagi para habaib itu juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Ini kan lebih parah lagi. Kita lanjut dulu ya. Organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah lah hakikat. Jadi sekali lagi dia tekankan cinta kepada Ahlul Bait. Kalau soal cinta kepada Ahlul Bait, kita semua umat Islam yang ada di Indonesia ini otomatis sudah sangat cinta sekali kepada mereka para Ahlul Bait. Tapi para Ahlul Bait itu adalah 5 orang tadi, yakni Sayyidina Ali, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Siti Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Gambaran tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'am." Cintai Allah, Allah yang memberikan nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai. Jadi secara garis besar para habaib itu masih ingin dianggap sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal faktanya sudah terbantahkan. Padahal datanya itu tidak terbukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sementara yang terbukti sebagai dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini itu adalah mereka para keturunan Wali Songo. Dan hingga sekarang nasab Wali Songo itu juga masih utuh, masih tersambung. Tidak ada perdebatan atau tidak ada kontroversi tentang ketersambungan para Wali Songo ini kepada Kanjeng Nabi. Itu artinya apa? Artinya keturunan Wali Songo itu juga keturunan Kanjeng Nabi. Sementara para habaib itu kan sudah terbantahkan kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga misalkan di sini dalam video ini para habaib itu masih minta atau mungkin ingin dihormati lagi, ingin disanjung lagi sebagaimana waktu dulu ketika orang-orang belum tahu kalau para habaib itu adalah bukan keturunan Kanjeng Nabi, yaitu kelihatannya agak sulit ya.
Karena sekarang kan masyarakat sudah banyak yang cerdas, sudah banyak yang paham. Kalau misalkan dulu itu ada semacam pendapat atau mungkin ada kata-kata dari orang tua yang bilang kalau para habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi, yaitu biarlah masa lalu. Tapi sekarang kan sudah terungkap faktanya, datanya, bahwa ternyata para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan sekali lagi, soal pelurusan nasab Kanjeng Nabi ini bukanlah permusuhan atau perseteruan antara kubu Wali Songo dengan kubu Ba'alawi. Itu bukan, tapi ini murni untuk meluruskan nasab Kanjeng Nabi. Karena sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah milik seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya milik Ba'alawi saja, bukan hanya milik para Wali Songo saja, itu bukan, tapi milik seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga semua orang itu punya kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang sekiranya itu melenceng, apalagi sampai merugikan atau dianggap melecehkan Kanjeng Nabi. Dan dalam ini adalah soal nasab. Jadi misalkan ada orang atau oknum atau sekelompok orang mengaku memiliki darah tersambung kepada Kanjeng Nabi, kemudian tidak bisa membuktikan tentang pengakuan itu, nah itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ya berarti itu cuma bohong saja. Jadi seperti itu ya. Kemudian soal Wali Songo, kalau soal Wali Songo itu kan dalam sejarah sudah jelas ya, bahwa para Wali Songo itu berdakwah di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian dilabeli sebagai cucu Nabi, itu kan datang ke Nusantara itu kan sekitar abad ke-19, dan mereka itu juga datang di Nusantara itu cuma untuk bekerja. Mereka itu didatangkan oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Sementara para dzurriyyah Wali Songo itu adalah para pejuang kemerdekaan di Nusantara ini. Sementara ada seorang dari kalangan habaib yang bernama Habib Utsman bin Yahya itu sudah nyata-nyata terlibat membela Belanda. Karena dia itu bekerja untuk Belanda, otomatis membela kepentingan Belanda dalam rangka menjajah bumi pertiwi ini. Ini adalah sejarah atau fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian kembali ke video awal tadi, dengan adanya pelurusan nasab Kanjeng Nabi, akhirnya para habaib itu bisa dikatakan pensiun dini ya. Karena dulu kan para habaib itu kan dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena sudah terungkap bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi, ya mereka itu harusnya pensiun dini dan mengakui diri bahwa mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Karena misalkan jika dari mereka itu ada yang dianggap wali, ada yang dianggap orang hebat, itu harusnya itu berani mengungkapkan semua itu. Jadi yang namanya wali itu tidak hanya berani menyuarakan kebenaran, tapi juga berani menerima kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi harusnya seperti itu. Tapi kan hingga sekarang dari pihak habaib itu kan tidak ada yang menyatakan seperti itu. Kalau misalkan ada, lah itu hebat banget.